yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sekali lagi Ibu RT beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati sekali lagi Ibu Hajar Rojani, Ibu Eli, ibu sekalian, jamaah Anissa yang dirahmati Allah. Puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita masih bisa hadir di acara penutupan sementara Mas Ta'lim Anissa. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita semuanya Allah catat dan Allah catat sebagai amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita ke jalan yang terang dan menuju Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah tadi malam ya Bu ya? Ya, nisfu Sya'ban ya Bu ya? Alhamdulillah di mana-mana ramai Bu, di masjid-masjid ramai, di mana-mana ramai semuanya. Ya, jadi nisfu Sya'ban itu ya. Gak ada yang panjangan lagi ya, Nisfu Sya'ban itu artinya apa Bu? Ayo, nisfu Sya'ban artinya apa? Ya, nisfu Sya'ban artinya apa Bu? Pertengahan ya, nisfu itu artinya pertengahan, setengah artinya, nisfu itu setengah. Jadi setengahnya bulan berarti pertengahan ya Bu ya. Ya, ya, pertengahan kalau di Jawa namanya Rawah ya. Rawah. Kalau di tanggalan Islam namanya Sya'ban. Jadi tadi malam kita sudah melaksanakan Sya'ban. Mungkin banyak yang kita sudah kita sering mendengar tausiah tentang nisfu Sya'ban itu ya, tentang tausiah nisfu Sya'ban, bahkan banyak share-sharean di WA itu tentang nisfu Sya'ban. Nah, saya mungkin ingin memberikan sedikit penjelasan tentang ada peristiwa besar di dalam nisfu Sya'ban, terutama di kedua hijrah setelah Nabi hijrah ya biasa di tahun kedua hijrah. Jadi ada peristiwa besar yang harus kita ketahui. Ada yang tahu tidak peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban atau nisfu Sya'ban apa itu? Dan itu peristiwa itu sangat penting bagi kita. Ya, peristiwa apa Bu? Ya, perpindahan kiblat. Ya, jadi perpindahan kiblat dulu 17 bulan setelah Nabi hijrah. Nah, itu sholat menghadapnya kemana Bu? Ke arah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nah, setelah 17 bulan akhirnya dipindahkan ke Ka'bah ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah selalu menghina dan selalu mengolok-olok Nabi. Nabi Muhammad ini ajarannya baru, katanya seperti itu. Ya, dengan Islamnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia mengatakan bahwa agama baru tapi dia mengikuti kita katanya. Karena sholatnya sama mengarah ke arah Baitul Maqdis sholatnya. Makanya dia menghina Nabi, berarti sama dong katanya gitu. Sama dong Yahudi dengan Islam katanya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Nabi sering menatap ke langit. Mengapa? Karena dia tidak tahan bukan tidak tahan Bu, dia sedih mendengar cacian atau hinaan orang Yahudi mengatakan bahwa Islam itu sama dengan agama Yahudi gitu. Karena arahnya sama sholatnya, kiblatnya itu ke arah Baitul Maqdis. Akhirnya turunlah ayat 144 yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa
Fa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma huwa bighafilin 'amma ya'malun. Yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit karena dia gelisah. Nabi Muhammad gelisah, Bu. Dianggapnya bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama dengan Yahudi. Akhirnya sering menengadah ke langit berharap agar dipindahkan kiblatnya. Nah, karena dianggapnya sama gitu dengan agama mereka gitu. Kemudian maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang beri kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak tengah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini turun akhirnya apa, Bu? Umat Islam disuruh berpindah kemana? Ke arah Masjidil Haram. Nah, di sini kenapa ada orang-orang mengatakan orang Islam itu katanya sholatnya menghadap Ka'bah katanya? Benar nggak, Bu? Ya, ada orang-orang yang di luar sana mengatakan. Padahal ayat ini mengatakan ke arah, ya, ke arah Masjidil Haram. Jadi kita sholat itu bukan menghadap, tapi ke arah. Nah, ke arah. Kalau menghadap itu biasanya hadap-hadapan. Tapi kalau ke arah, nih orang yang ada di Indonesia ke arah Masjidil Haram, orang yang ada di Amerika ke arah Masjidil Haram, gitu ya, Bu ya. Jadi kalau berhadapan biasanya hadap-hadapan ya, Bu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita dibilang bahwa orang Islam itu sholatnya menghadap Ka'bah, bukan, atau menyembah Ka'bah, bukan itu, tapi ke arah. Tujuannya apa? Untuk menyatukan kita, kan, Bu, menyatukan kita dalam sholat. Karena di Ka'bah itu tidak ada apa-apa, Bu, cuma ada 3 tiang, ya, tidak ada apa-apa, cuma ada 3 tiang, gitu ya. Kalau pengen tahu lihat di YouTube, itu ada cuma 3 tiang, nggak ada apa-apa, Bu, itu. Jadi untuk menyatukan salah satunya ya, Bu ya, ya seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,